Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, di sini kami akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang formulasi sunscreen dari ekstrak Chrysanthemum morifolium Ramat sebagai bahan alami dalam pembuatan sunscreen. Di sini kami bertim dengan saya Alia Putri Khairani dengan NIM 231711007, kemudian dengan teman saya Dayan Kolbun Salim dengan NIM 231711001 dan juga Ega Ananda Febrianti dengan NIM 231704006. Kami akan memaparkan materi pembuatan ekstrak serta pembuatan formulasi physical sunscreen dari bunga Chrysanthemum morifolium Ramat. Nah, di sini kami memaparkan materi serta mulai prosedur dari pembuatan sunscreen. Nah, pada slide pertama, apa itu bunga Chrysanthemum? Nah, bunga ini umum disebut dengan bunga krisan. Dia memiliki banyak sekali jenis Chrysanthemum. Yang pertama, Chrysanthemum grandiflorum. Kemudian yang kedua, Chrysanthemum indicum. Kemudian yang ketiga, hardy Chrysanthemum. Lalu yang keempat, Chrysanthemum japonis. Kemudian yang kelima, Dendranthema lavandolifolium. Kemudian yang keenam, Chrysanthemum pacificum. Kemudian yang ketujuh, Chrysanthemum morifolium. Nah, teman-teman, Chrysanthemum yang kita gunakan pada pembuatan sunscreen tahap ini yaitu adalah Chrysanthemum morifolium. Bukan hanya jenisnya yang banyak, namun ia juga memiliki banyak sekali warna. Contohnya, Chrysanthemum morifolium memiliki banyak warna. Yang pertama, terdapat warna merah, terdapat warna kuning, terdapat warna oranye, kemudian terdapat warna ungu. Lalu juga terdapat warna merah muda dan juga putih. Dan juga ada loh teman-teman. Nah, juga ada loh Chrysanthemum yang memiliki dua warna. Contohnya warna hijau dan perunggu. Nah, warna Chrysanthemum yang kita gunakan pada saat ini yaitu Chrysanthemum morifolium Ramat dengan warna putih salju, teman-teman. Chrysanthemum ini termasuk dalam famili Asteraceae yang tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim tropis ataupun subtropis. Pada awalnya, bunga ini tumbuh di iklim subtropis secara liar. Namun, pada iklim tropis, bunga krisan ini dibudidayakan harus dengan suhu yang sejuk, yaitu dengan suhu 16 hingga 26 derajat Celcius, serta tinggi dengan kelembapan. Nah, bunga ini kami dapatkan di Sumatera Utara, di Kabupaten Karo, Brastagi, yang merupakan dataran tinggi. Nah, baiklah, masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu kandungan pada Chrysanthemum. Penelitian terbaru menemukan bahwa bunga Chrysanthemum morifolium mengandung lebih dari 114 senyawa bioaktif. Senyawa ini termasuk senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid, ester, heterospirflavin, kemudian ada fenol, kemudian ada alkohol dan juga aldehid, serta beberapa komponen seperti asam lemak dan alkana. Nah, seluruh dari kombinasi senyawa ini membuat ekstrak krisan memiliki aktivitas antiinflamasi yang tinggi, teman-teman, yaitu mampu mengurangi peradangan. Pada uji model hewan, ekstrak krisan terbukti dapat meredakan iritasi kulit, kemudian meningkatkan respon pada imun tubuh. Aktivitas-aktivitas itulah yang menjadikan krisan sebagai kandidat yang kuat dalam perawatan kulit, teman-teman, terutama karena kemampuannya menurunkan radikal bebas dan juga dapat meredakan peradangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa bunga yang dipanen pada fase mekar penuh dapat menghasilkan konsentrasi bioaktif yang tinggi. Nah, masuk kita ke slide selanjutnya, teman-teman, yaitu apa itu sunscreen?
Nah, sunscreen adalah produk perawatan kulit yang diaplikasikan dengan tujuan melindungi kulit dari sinar ultraviolet atau sinar UV, teman-teman. Selama ini, kita cuma tahu bahwa sunscreen itu hanya melindungi kulit kita dari paparan cahaya matahari dan menyebabkan kulit kita menjadi merah atau menjadi lebih gelap, atau yang lebih dikenal dengan sunburn. Tapi bukan hanya sunburn, terpaparan dari sinar UV juga dapat menyebabkan penuaan dini atau keriput, kemudian terjadi peningkatan resiko kanker kulit. Radiasi UV atau paparan sinar ultraviolet itu terbagi dua, teman-teman, yaitu ada UVA dan UVB. Nah, UVA ini apa? Nah, UVA ini adalah ultraviolet A yang menembus lapisan kulit lebih dalam dan berkaitan dengan penuaan dini atau dapat menyebabkan keriput, teman-teman. Sedangkan UVB atau ultraviolet B menjadi penyebab utama dalam sunburn. Nah, kemudian pada konsep SPF digunakan untuk menilai perlindungan diri terhadap UVB. Nah, sedangkan untuk perlindungan UVA itu biasanya digunakan dengan sistem PA, teman-teman. Di pasaran, biasanya SPF tertinggi yang sudah kita lihat yaitu SPF 50. Nah, SPF 50 itu biasanya sudah melindungi diri kita dari 98% sinar UVB. Tetapi, ada beberapa orang yang tidak tahan terhadap SPF 50, teman-teman. Oleh karena itu, juga kita sering melihat di pasaran ada terjual sunscreen dengan SPF 50 untuk orang-orang yang tidak bisa toleransi terhadap SPF 50. Oleh karena itu juga tersedia sunscreen dengan SPF 35 untuk orang-orang yang tidak tahan dengan SPF 50. Nah, secara umum sunscreen terbagi menjadi dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada chemical sunscreen, di mana dia bekerja dengan menyerap sinar UV. Kemudian yang kedua ada physical sunscreen, di mana ia bekerja dengan cara memantulkan sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu apa itu chemical sunscreen. Nah, chemical sunscreen bekerja dengan menyerap sinar UV atau sinar ultraviolet, lalu ia mengubahnya menjadi panas sehingga tidak masuk ke lapisan kulit kita. Biasanya, chemical sunscreen mengandung bahan-bahan seperti octocrylene, kemudian oxybenzone, kemudian ada avobenzone, kemudian octisalate, kemudian homosalate, dan juga octinoxate. Nah, bahan-bahan seperti oxybenzone dan avobenzone sering digunakan karena efektivitasnya, tetapi beberapa di antaranya dapat memicu iritasi pada kulit sensitif. Seperti contoh kasus dengan banyak orang dermatitis atau kulit sensitif memiliki kemerahan setelah memakai chemical sunscreen tertentu, terutama yang mengandung oxybenzone, teman-teman. Selain itu, memerlukan waktu sekitar 20-30 menit untuk sunscreen ini dapat benar-benar bekerja optimal pada kulit. Oleh karena itu, biasanya kita sering mendengar setelah kita mengapply sunscreen, kita harus menunggu 20 hingga 30 menit agar sunscreen itu dapat meresap ke dalam kulit kita dan bekerja secara optimal. Jadi, jangan dulu keluar rumah sebelum sunscreen kita dapat bekerja dengan baik ya, teman-teman. Baiklah, pada tahap slide selanjutnya, yaitu apa itu physical sunscreen? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, physical sunscreen atau mineral sunscreen, ia bekerja dengan cara memantulkan sinar UV atau sinar ultraviolet. Bahan aktif yang umum digunakan dalam pembuatan physical sunscreen adalah zinc oxide atau titanium dioxide, teman-teman. Sedangkan keunggulan physical sunscreen ini adalah yang pertama, dia lebih aman untuk kulit sensitif, termasuk anak-anak. Nah, anak-anak juga membutuhkan sunscreen, teman-teman, karena tingginya global warming saat ini juga dapat menyebabkan kulit anak-anak kita atau adik-adik kita juga dapat terkena sunburn, bahkan meningkatkan resiko terkena kanker kulit. Kemudian yang kedua, dia juga tidak menyumbat pori-pori, karena kan dia memantulkan sinar ultraviolet, tidak menyerapnya lalu mengeluarkan panas,
tetapi dia juga langsung memantulkan dan tidak menyumbat pori-pori. Kemudian keunggulannya yang ketiga yaitu langsung bekerja setelah diaplikasikan. Nah, tidak seperti chemical sunscreen sebelumnya teman-teman. Nah, kalau physical sunscreen ini dia bisa langsung kita gunakan setelah kita aplikasikan. Kita tidak perlu menunggu 20 hingga 30 menit sebelum kita gunakan keluar rumah agar dia lebih optimal, tapi dia bisa langsung bekerja secara optimal ketika kita aplikasikan ke tubuh atau wajah kita. Pada contohnya, seperti zinc oxide dapat memberikan perlindungan dengan spektrum yang sangat luas terhadap UVA dan juga UVB. Penelitian menunjukkan bahwa physical sunscreen memiliki tingkat iritasi kulit yang paling rendah dibandingkan jenis lainnya. Hal ini dikarenakan ia berasal dari mineral alami dan sunscreen ini dianggap lebih stabil dan jarang memicu alergi pada kulit-kulit yang sensitif. Nah, masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu chrysanthemum sebagai kosmetik. Nah, berkat kandungan fitokimia yang kaya dan potensi manfaat medisnya, bunga krisan ini memiliki potensi yang besar sebagai bahan alami dalam produk perawatan kulit dan perawatan pribadi. Nah, ekstrak bunga krisan ini memiliki sifat antioksidan dari ekstraknya, terutama kandungan flavonoid dan senyawa fenoliknya ini menjadikannya agen kuat terhadap stres oksidatif yang merupakan faktor utama dalam penuaan kulit dan kerusakan akibat paparan lingkungan. Stres oksidatif juga dapat menyebabkan kerusakan kolagen serta munculnya noda hitam akibat dari paparan sinar matahari. Krisan sangat potensial digunakan dalam produk skincare lainnya seperti toner, serum, sampai sunscreen. Krisan juga diketahui mampu meningkatkan hidrasi kulit serta memiliki aktivitas anti-aging yang tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak krisan pada formula skincare dapat meningkatkan kelembapan kulit yang secara signifikan. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu chrysanthemum sebagai sunscreen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak krisan memiliki aktivitas penghambatan tirosinase. Mengapa aktivitas tirosinase harus dihentikan? Karena enzim tirosinase bertanggung jawab untuk produksi melanin, yaitu pigmen kulit. Nah, proses inilah yang digunakan untuk mengatasi masalah hyperpigmentasi dan juga mencerahkan kulit. Selain daripada itu, krisan juga mempunyai kemampuan untuk menyerap sinar ultraviolet, terutama pada panjang gelombang sekitar 295 nanomikro yang termasuk juga ultraviolet B. Ekstrak krisan dalam bentuk etanol atau air terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Bahkan, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa krisan dapat membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas dan juga bakteri. Dalam uji spektrofotometri UV visible, ekstrak krisan menunjukkan pola penyerapan ultraviolet yang mirip dengan beberapa senyawa tabir surya yang alami. Kombinasi kemampuan ini menjadikan krisan sebagai kandidat yang menjanjikan dalam formulasi sunscreen berbasis bahan alami yang sangat efektif. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pengambilan bunga. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bunga Chrysanthemum morefolium Ramat yang dipanen dari Desa Raya yang terletak pada Kecamatan Brastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara di Indonesia. Bunga ini dipetik pada tahap mekar penuh untuk memastikan konsentrasi senyawa bioaktifnya dapat yang tertinggi. Karena pada fase mekar penuh, kandungan bioaktifnya biasanya berada di tingkat yang paling tinggi atau tertinggi. Juga, lingkungan dengan dataran tinggi dengan suhu yang sejuk juga meningkatkan kualitas senyawa bioaktifnya. Persiapan ekstrak bunga. Sebelum bunga kita pakai, kita harus menyiapkan ekstraknya dulu. Bunga dikeringkan selama 4 hari hingga menjadi simplisia. Kemudian, simplisia dihaluskan dengan blender hingga menjadi serbuk halus simplisia.
Serbuk halus simplicia diekstrak dengan maserasi menggunakan pelarut etanol 70% dengan perbandingan simplicia banding pelarut 1:10 selama 4 hari. Hasil maserasi diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 80 derajat hingga terbentuk menjadi ekstrak. Sifat farmakopea ekstrak. Dilakukan uji farmakopea guna mengetahui sifat farmakopea ekstrak dengan metode 1. Penentuan kadar air dengan metode distilasi solvent. 2. Penentuan kadar abu dengan metode gravimetri. 3. Penentuan kadar abu tidak larut asam dengan metode gravimetri dengan bantuan asam klorida. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan sampel Snow White Chrysanthemum Flower Simplicia didapatkan kadar air sebesar 6,65%, kelarutan 37,48%, kelarutan dietanol 29,66%, total kadar abu 6,97%, dan kadar abu yang tidak larut dengan asam 1,18%. Dan didapatkan data Snow White Chrysanthemum ekstraknya dengan kadar air 28,78%, total kadar abu 3,13%, dan total kadar abu yang tidak larut dengan asam sebesar 0,62%. Selanjutnya, kandungan fitokimia ekstrak. Untuk mengetahui isi kandungan fitokimia dalam ekstrak harus dilakukan uji fitokimia, yang dimana didapatkan hasil parameter alkaloid di simplicia terdapat alkaloid dan diekstrak juga. Flavonoid terdapat di simplicia dan diekstrak. Glikosida terdapat di simplicia dan diekstrak. Saponin terdapat di simplicia dan ekstrak. Steroid atau triterpenoid terdapat di simplicia dan ekstrak. Dan tanin terdapat di simplicia dan diekstrak. Kita masuk ke sifat antimikroba. Aktivitas antimikroba diuji menggunakan metode Kirby-Bauer dengan menggunakan Propionibacterium acnes yang dikultur pada nutrien agar. Cakram yang telah diberi ekstrak diletakkan di atas agar untuk mengamati zona hangat. Hasil dari uji difusi cakram agar menunjukkan bahwa ekstrak kristal putih salju memiliki efek antibakteri yang bergantung pada dosis terhadap Propionibacterium acnes. Dan didapatkan hasil paling rendah yaitu inhibition zone dalam milimeter sebesar 7,16 dengan treatment 5 mg per 5 ml ekstrak. Dan paling besar adalah inhibition zone dalam milimeter sebesar 15,2 dengan treatment 500 mg per milimeter.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bunga krisan memiliki potensi besar sebagai bahan dasar sunscreen alami. Kandungan senyawa seperti flavonoid, polifenol, dan antioksidan memberi kemampuan untuk membantu melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Mulai dari proses pengeringan, pembuatan serbuk, ekstraksi, hingga formulasi. Setiap langkah sangat berpengaruh untuk menghasilkan sunscreen yang aman dan efektif. Kita juga telah membahas pentingnya uji toksisitas. Meskipun berasal dari bahan alami, krisan tetap harus diuji agar tidak menimbulkan iritasi atau efek samping. Ini menegaskan bahwa bahan alami tetap memerlukan pendekatan ilmiah sebelum digunakan dalam produk perawatan kulit. Secara keseluruhan, penelitian pemanfaatan krisan tidak hanya membuka peluang